Negara Islam Indonesia atau biasa disingkat menjadi NII adalah sebuah gagasan mengenai konsep negara dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Gagasan ini diprakarsai oleh seorang tokoh pergerakan kemerdekaan yang bernama Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Dan dalam pergerakan mewujudkan NII, Kartosoewirjo dibantu oleh Kahar Muzahar, Daud Bairun, Amir Fattah, Ibnu Hajar, dan lain-lain. Sebelum tercetus NII, Kartosoewirjo membentuk Darul Islam DI. Secara makna DI adalah rumah bagi umat Islam dengan harapan bisa mewadahi perjuangan umat Islam dalam membentuk negara yang berasaskan pada Al-Quran dan hadis. Bisa dikatakan bahwa DI adalah pondasi awal menuju terbentuknya negara Islam Indonesia atau NII. Ide mengenai negara Islam dimunculkan Kartosoewirjo jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Di era pergerakan menuju kemerdekaan sekitar tahun 1925, Kartosoewirjo keluar dari perkumpulan Jong Java, sebuah perkumpulan yang mewadahi para pemuda karena dianggap Jong Java tidak merepresentasikan Islam. Akhirnya berdirilah Jong Islam Ten Bon dengan Kartosoewirjo sebagai ketuanya. Bisa dimungkinkan di Jong Islam Ten Bon inilah hasrat mendirikan negara Islam dimulai dan dimatangkan intelektualnya oleh Hos Cokro Aminoto. Perjuangan dalam mewujudkan negara yang berasaskan Islam terus dilakukan oleh Kartosoewirjo dan tokoh lain yang sepemahaman dengannya. Di antaranya, ketika rapat BPUPKI, Kartosoewirjo melalui wakil-wakil Islam mengusulkan ide-ide tentang pembentukan negara yang diberlakukan syariat Islam, yang kemudian lahirlah Piagam Jakarta yang memuat frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Selain itu, Kartosoewirjo juga mendorong Kiai Jusuf Tauhiri untuk memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia pasca kekalahan Jepang terhadap sekutu, meskipun kedua langkah tersebut pada akhirnya gagal terwujud. Meskipun secara prinsip terdapat perbedaan antara kelompok Kartosoewirjo dengan kelompok nasionalis sekuler, namun di titik lain, kedua kelompok ini pada saat terjadi agresi militer sama-sama berjuang demi hengkangnya Belanda dari Indonesia. Di tengah kerjasama yang tidak terkait itu, terjadilah peristiwa perjanjian Renville, dan perbedaan dalam menyikapi perjanjian Renville inilah yang kemudian mengakhiri kerjasama di antara kedua kelompok tersebut. Pada 7 Agustus 1949, Kartosoewirjo dan kelompoknya memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Proklamasi tersebut pada saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai presiden. NII kemudian membagi struktur pola perjuangannya seperti Komandemen Perang Seluruh Indonesia, Komandemen Perang Wilayah Besar, Komandemen Perang Wilayah yang terbagi 7 wilayah, yaitu Pariangan Utara, Periangan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Doktrin utama dari kelompok ini adalah Imam Hijrah dan Jihad. Dalam upaya memperkuat kelompoknya, NII membentuk Tentara Islam Indonesia pada tahun 1948. Cikal bakal TII ini sudah dipersiapkan oleh Kartosoewirjo sejak masa penjajahan Jepang. Di era Jepang tersebut, Kartosoewirjo berkesempatan menyelenggarakan pelatihan militer secara legal bagi milisi pemuda Islam yang kemudian dijuluki Hizbullah atau Tentara Allah. Kelompok NII menganggap dengan menyepakati perjanjian Renville sama saja mengkhianati perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Di saat kelompok nasionalis melakukan gencatan senjata dan meninggalkan Jawa Barat, kelompok NII justru angkat senjata dan mempertahankan wilayah Jawa Barat dari jangkauan Belanda. Lalu kelompok DI mengklaim bahwa hanya kelompoknya lah yang bersungguh-sungguh dalam mengusir penjajah dari Indonesia.
Perselisihan mulai meningkat antara DI dan kelompok nasionalis pasca penyerahan kekuasaan Belanda kepada pemerintah Indonesia pada 1949. Ditambah lagi, pihak Soekarno tidak mengakomodir barisan DI, termasuk orang-orang yang sehaluan dengan DI, masuk ke dalam jajaran strategis Tentara Nasional Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Ken Conboy menyebutkan, sekitar tahun 1951, DI menyulut api di seluruh provinsi Jawa Barat. Mereka secara efektif menggantikan pemerintahan di sebagian besar kawasan pedesaan Jawa Barat dan tidak segan-segan menimbulkan pertumpahan darah di pelosok. Dalam aksi tersebut, mereka diperkirakan membunuh lebih dari 400 orang dan membakar lebih dari 4.000 rumah. Lalu, aksi pemberontakan berikutnya dilakukan oleh kelompok DI pimpinan Daud Beruh, kelompok DI pimpinan Daud Biruh di Aceh. Daud Biruh berbaiat kepada NII pada 20 September 1953. Yang melatar belakangi Daud Biruh bergabung dengan NII dikarenakan kecewa atas sikap pemerintah yang melakukan peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Medan, sehingga keinginan masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka menjadi kandas. Daud Biruh juga menganggap bahwa pemerintah pusat tidak menghargai perjuangan masyarakat Aceh dalam perang melawan kolonialisme Belanda. Aksi pemberontakan juga muncul di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok DI pimpinan Kahar Muzakar yang kecewa karena pasukan Brigade Hasanuddin yang dipimpinnya tidak menjadi bagian dari TNI. Lalu kelompok ini bergabung dengan TII pada 7 Agustus 1953 dan masih banyak lagi sederet aksi pemberontakan yang dilakukan oleh DI ini. Gelombang pemberontakan DI terus meluas di beberapa wilayah di Indonesia, semisal di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, lalu di Kalimantan Selatan oleh kelompok DI pimpinan Ibnu Hajar. Alasan pemberontakannya hampir sama, yaitu kecewa atas sikap pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada kelompok gerilyawan di daerah. Keadaan semakin runyam ketika barisan oposisi membentuk PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan bekerja sama dengan kelompok NII dalam melawan pemerintah pusat. Keadaan tersebut segera disikapi oleh pemerintah melalui TNI, sampai pada akhirnya satu persatu kekuatan mereka berhasil dilumpuhkan. Kelompok pemberontak yang terdesak oleh serangan TNI kemudian bersembunyi di hutan. Kemudian dalam upaya mencukupi kebutuhan logistik, mereka melakukan perampasan harta benda serta makanan pada masyarakat pada malam hari, dan masyarakat kemudian menyebut kelompok pemberontak ini dengan sebutan gerombolan. Pada tahun 1962, pemerintah pun melakukan langkah diplomatis dengan menyatakan sikap memberikan amnesti kepada anggota NII yang menyerahkan diri dan meninggalkan NII. Di tahun yang sama pula, pemerintah menerjunkan pasukan terbaiknya dari Batalion Rider 328 dalam operasi Pagar Betis untuk melakukan penangkapan terhadap sisa-sisa kelompok NII. Satu kompi Batalion Kujang II Siliwangi menyergap dan menangkap pimpinan negara Islam Indonesia Kartosuwiryo dan pengikutnya di daerah Gunung Sangkar dan Gunung Geber di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Lalu di usianya yang menginjak 57 tahun yang nampak begitu ringkih, Kartosuwiryo dieksekusi oleh 6 orang anggota regu tembak TNI Angkatan Darat. Menurut Sarjono, putra bungsu Kartosuwiryo, menyatakan bahwa NII sejak tahun 1962 sudah selesai. Waktu itu, Imam NII Kartosuwiryo sudah memerintahkan seluruh anggota TII untuk turun dari gunung, menghentikan tembak-menembak, dan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Perintah turun gunung selain disampaikan melalui lisan, juga lewat surat edaran yang ditulis oleh kakaknya, Dodo Muhammad Darda, karena kondisi bapaknya yang sedang sakit. Isinya penghentian tembak-menembak. Sarjono juga mempersilahkan untuk mengecek suratnya di Kodam Siliwangi. Di bawah surat itu juga ada tulisan tambahan dari Ibrahim Aji yang isinya tentara DI TII diminta menyerah ke pos TNI terdekat dengan membawa dokumen dan perkakas perang.
Kendati demikian, konsep negara Islam Indonesia yang digagas dan disebarkan oleh Kartosoewirjo sampai hari ini masih terus ada. Meskipun paham ini terus mengalami fase perubahan karena pengaruh keadaan dan pengaruh pergaulan internasional, sehingga muncul organisasi-organisasi baru, tokoh-tokoh baru, dan terus beranak pinak. Beberapa di antaranya tidak lagi hanya wilayah Indonesia yang dijadikan sebagai proyek negara Islam, tapi lebih luas lagi, yaitu Asia Tenggara.